Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeni Riawandari, STMSC. Di sini saya akan merangkum dari tugas pertama dari agenda pertama, yaitu tentang bela negara. Nah, di sini sebelumnya kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang dari bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation karakter dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna mencegah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Jadi wawasan kebangsaan itu lebih ke bagaimana sih cara pandang kita atau bangsa kita, terutama diri kita sendiri dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu juga termasuk adalah cara pandang diri kita sebagai bangsa negara, dan itu tercermin di dalam jati diri bangsa kita sendiri. Jadi wawasan kebangsaan itu lebih ke cara pandang diri kita terhadap bangsa kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya yaitu apa sih pengertian dari bela negara itu? Jadi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan dari warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Jadi untuk kami sebagai tenaga pengajar itu apa sih bentuk bela negara kami, yaitu meluangkan atau merelakan waktu kita untuk mencerdaskan bangsa atau mencerdaskan generasi penerus dari kita. Jadi dengan kita mencerdaskan anak bangsa atau generasi penerus dari bangsa negara kita, yaitu suatu tindakan atau salah satu solusi untuk mencegah ancaman, yaitu ancaman kebodohan. Jadi kalau ancaman kebodohan itu sangat berbahaya. Jadi kalau bangsa yang bodoh itu akan gampang atau mudah runtuh. Jadi dengan ini kami sebagai tenaga pendidik berusaha untuk mendidik anak bangsa kita supaya lebih cerdas, berakhlak, dan menjadi pemimpin atau penerus dari kita yang menjadi generasi penerus yang cerdas dan pintar. Oke, itu sebagai contoh aja dari kami sebagai tenaga pendidik. Oke, selanjutnya yaitu tentang kesiapsiagaan dari bela negara. Jadi, untuk kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi suatu kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya contoh dari kesiapsiagaan bela negara itu yaitu dengan makan teratur, makanan-makanan bergizi sehingga badan kita lebih sehat. Terus selanjutnya kita menjaga emosional kita, meningkatkan spiritual kita sehingga menjadi orang yang lebih berakhlak, lebih dapat menjaga emosional kita. Itu contoh-contoh dari kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya yaitu dari nilai dasar bela negara. Jadi untuk nilai dasar bela negara itu yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya adalah yaitu selanjutnya adalah indikator dari dasar bela negara. Yang pertama yaitu indikator cinta tanah air, ditunjukkan dengan adanya sikap. Yang pertama yaitu menjaga tanah dan
perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua adalah jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu indikator dari dasar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap. Yang pertama yaitu sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Untuk indikator yang lainnya yaitu seperti indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat ditunjukkan dengan sikap. Yang pertama adalah memahami nilai-nilai dari Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya itu adalah yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Dan untuk indikator rela berkorban untuk bangsa negara ditunjukkan dengan sikap. Yang pertama adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara adalah tidak sia-sia. Dan untuk indikator yang terakhir yaitu indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan adanya sikap, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan gemar berolahraga serta senantiasa menjaga kesehatannya. Oke, selanjutnya adalah analisis isu kontemporer. Sebelumnya itu kita harus membahas dulu tentang apa sih konsep perubahan. Jadi perubahan adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Jadi perubahan itu tidak bisa kita hindari. Dan perubahan itu adalah sifatnya mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Dan perubahan yang diharapkan terjadi bukan sesuatu yang berbeda saja, tapi lebih daripada itu. Jadi perubahan yang diharapkan atau yang terjadi itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia atau humanity dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Dan selanjutnya adalah berdasarkan undang-undang. Sebelumnya kita sebagai ASN atau setiap PNS itu perlu memahami dengan baik tentang fungsi dan tugasnya. Jadi yang pertama itu adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi ini adalah tugas dari seorang ASN. Dan selanjutnya adalah model faktor perubahan yang mempengaruhi kinerja PNS, yaitu dari dasarnya dulu, yaitu dari individu, family, community atau culture-nya, terus society dan global. Jadi semua faktor perubahan itu berawal dari diri kita sendiri, ke keluarga, komunitas, sosial, dan baru ke global. Oke. Selanjutnya adalah model insani. Jadi dalam menghadapi perubahan di lingkungan strategis. Jadi yang pertama yaitu adalah manusia. Manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dan dalam bentuk pengetahuan, gagasan, ide, atau kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Selanjutnya, modal manusia itu adalah komponen yang sangat penting di dalam organisasi maupun dengan segala kemampuan bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Nah, selanjutnya ada 6 komponen dari modal manusia, yaitu yang pertama adalah modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan,
Dan yang modal etika moral dan modal kesehatan atau kekuatan fisik dari jasmani itu sendiri. Itu adalah 6 komponen dari modal manusia. Oke.